Padahal sebetulnya kalau kita bicara tentang domestic worker, ini memang sangat krusial problemnya. Bahkan tadi juga kami bilang rentan dengan masalah-masalah yang sangat konstitusional terkait dengan pelindungan hak khususnya. Karena domestic worker ini kalau saya melihat, ini sejak dalam pikiran dan dalam kesadaran hukum kebangsaan ini sudah mengalami perlakuan diskriminatif. Karena domestic worker itu dalam sosiokultur tidak pernah dipahami sebagai worker, tapi dipahaminya sebagai helper. Nah ini yang saya kira mengerikan. Kesesatan pikir ini sudah kemudian menjadi problem kebangsaan kalau menurut saya. Padahal konstitusi kita cukup tegas bahwa berbicara tentang diskriminasi sejak dalam pikiran atau dalam bahasa konstitusi kita di dalam pasal 28G ayat 2 dikatakan merendahkan derajat martabat kemanusiaan itu termasuk pelanggaran HAM. Ini yang saya kira juga perlu digarisbawahi oleh semua. Bahwa ini adalah problem kebangsaan, bahwa ini adalah problem cara berpikir. Yang dalam sejak cara berpikir pun sudah mengandung makna kesesatan berpikir atau diskriminatif. Nah, yang kedua saya kira, tadi juga para narasumber memberikan beberapa catatan. Bagaimana bahwa problem ini terkait dengan RUU PRT ini belum terakselerasi di dalam hukum positif kita. Apalagi misalnya, kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Memang sepertinya, kalau kita membaca narasi teks dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Tenaga Kerja, seolah-olah bahwa ini sudah terakomodasi. Karena di situ disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemberi kerja itu termasuk perseorangan dan badan hukum, badan usaha. Tetapi kan pasal 1 angka 4 ini tidak bisa dibaca secara mandiri, secara parsial. Dia juga harus dibaca secara sistematis dengan pasal 35 Undang-Undang Tenaga Kerja, kemudian disambungkan dengan pasal 50. Yang ini kemudian mengikis habis bahwa tidak disebutkan bahwa yang disebut PRT ini termasuk ke dalam relasi hubungan kerja. Karena di sana dijelaskan dalam pasal 50, yang dimaksud dengan hubungan kerja itu adalah perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Sehingga terpupus sudah hak-hak konstitusional yang tadi sebetulnya Bu Lestari sudah memberikan catatan cukup strategis. Kalau kita melihat bagaimana konfigurasi teks narasi pasal di dalam Undang-Undang 45 pasal 27 cukup komprehensif bicara itu. Bahkan tidak hanya pasal 28, 27 juga sama. Ini yang saya kira dalam perspektif ketatanegaraan tidak hanya itu juga, bahkan kita diingatkan ketika kita bicara dalam pembukaan Undang-Undang 45, khususnya di alinea keempat, maka peran fungsi negara yang 3 ini harus menjadi guidance semua kebijakan legislasi nasional. Yang pertama tadi juga Mbak Rini memberikan catatan bahwa aspek atau filosofis kebangsaan kita, negara harus menjelma memberikan perlindungan terhadap masyarakat, social defense misalnya, dan negara juga harus memberikan perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat, social welfare, dan keadilan untuk semua, justice for all. Nah, ini yang harus menjadi guidance dalam merumuskan semua kebijakan strategis nasional, khususnya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, yang ketiga problemnya adalah problem teknis, tapi saya kira ini adalah mindset aja.